Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Shadaqallahul azim. Hadirin mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatidz, para sesepuh, para orang tua, wabil khusus yang kami hormati Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Razak, Kiai Ibnu Sofari, Ustaz Kiai Haji Ahmad Nasir, Kiai Haji Fadil Maulana, Ustaz Humaydi, dan Sohibul Baik PKM Masjid Al-Makmuriyah, dan juga seluruh asatidz yang tidak dapat disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada beliau semua. Dengan iringan doa, mudah-mudahan kiai-kiai kita, guru-guru kita senantiasa memberikan sehat walafiat, panjang umur, walau rezeki, dimudahkan segala urusan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hormati hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini semoga keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sehat yang diberikan Allah sebagai nikmat kepada kita dapat kita jadikan sebagai wasilah untuk kita selalu dapat menggunakannya dengan arif dan bijaksana dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga hari kemudian nanti. Mudah-mudahan kita semua insyaallah di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak saudara hadirin jamaah rahimakumullah, saya mau cerita aja beberapa ceramah di dalam kitab Fi Ma'rifatis Sahabat karangan Al-Imam Hanafi Al-Qudusi. Di situ di salah satunya disebutkan tentang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Jabir Al-Ansari. Kita baca hadis pernah ada itu. Jabir Al-Ansari. Saudara hadirin, Jabir Al-Ansari ini sahabat Rasulullah yang secara ekonomis kehidupannya ekonomi lemah, sangat sederhana, walaupun kita nggak mau bilang miskin, tapi kaya akan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Mahabbahnya luar biasa, mahabbahnya luar biasa. Jabir ingin, pengen banget ngundang Rasulullah ke rumahnya. Cuma Jabir malu karena rumahnya kecil. Nanti kalau Rasulullah datang ke rumah saya, mau ditaruh di mana? Nanti kalau Rasulullah ke rumah saya, mau dikasih suguhan apa? Tapi Jibril tahu bagaimana mahabbahnya Jabir akan selalu kepada Rasulullah. Maka niatnya Jabir Al-Ansari ini diwujudkan, saudara sekalian. Jabir Al-Ansari itu kerjaannya nggak tetap, nggak kayak kita. Kalau kita kan tetap, ada yang jadi guru terus kerjaannya tiap bulan ada gajinya. Ada yang kantor terus tiap bulan ada gajinya. Jabir itu kerjanya serabutan, kerja kasar, hasilnya nggak seberapa.
Tapi kemudian Jabir dari hasil kerjanya dia nabung sedikit-sedikit. Sekira dulu cukup pada kira-kira 2 tahun kali ya. Coba bangun dan mahabbah kepada Rasulullah 2 tahun lebih. Akhirnya tabungannya ditepuk. Kita lihat kira-kira ukurannya cukup untuk beli kambing. Dibawalah duit ke pasar. Ditanya uang kambing, kira-kira duit segini dapat kambing yang mana? Kemudian atau kambing itu ini tuh di pojokan kambing rumput aja. Kambing kacang. Ya Allah, kalau kambing kacang kan kecil ya, kecil. Coba kita korban untuk kambing kacang. Awalnya kita, itu kambing kok anaknya. Sudah itu kambing beneran, cuma emang badannya begitu. Masih bilang repot, kambing kecil. Lalu kemudian dibawa pulang untuk kambing, girangnya Jabir disembelih. Setelah itu panggil istrinya, "Mah, ini kambing, nanti silakan dimasak. Mau sop boleh, mau gulai boleh, mau sate boleh, mau semur boleh, terserah." Kemudian Jabir datang kepada Rasulullah bilang, "Ya Rasul, saya pengen mengundang engkau ke rumah saya." Rasulullah SAW spontan mengabulkan. Wah, dia luar biasa, senang dia. Tapi kata Rasulullah, jangan saya doang. Terus sahabat-sahabat saya jadi ngomong, sahabat-sahabat Rasulullah hari itu ada 300 orang Pak. Saya ke kambing kacang buat jamu orang 300. Cukup ada ini. Masya Allah. Kemudian saking senangnya Jabir pulang ke rumah buat mastiin istrinya udah kelar, udah beres, udah dimasak. Ternyata begitu sampai di rumah, istri Jabir lagi nangis Pak, bukan lagi masak. Ini lagi nangis aja di dapur. Kenapa? Jabir nanya, kenapa engkau menangis waktu istriku? Lalu kemudian dijawab, "Bang, bagaimana jangan mau nangis? Kau lihat anak kita no di belakang. Kenapa anak kita? Dia anak Jabir 2 orang. Itu Pak mati bersimbah darah gara-gara bendok yang dipakai buat potong kambing oleh Jabir ada di lain. Orang sama kan tahu sendiri ya main pedang mati Pak. Kemudian diangkat anak Jabir oleh bapaknya, ditaruh di kamarnya, digurubi spray. Jabir ke dapur, lanjutin masak. Dia balik nangis, balik masak. Apakah peristiwa ini Rasulullah tahu? Tahu. Jibril dikasih tahu, "Ya Muhammad, lihat Jabir, mahabbahnya, cintanya kepada engkau luar biasa. Sampai anaknya jadi korban karena ini menyambut kedatangan." Dan Jabir balik-balik ke halamannya Rasulullah SAW menanti sampai selesai. Kalau dulu kan ya, kalau sekarang enggak, gue bolak-balik pulang, tinggal WA doang. Enak sekarang. Dulu kan kalau di toko dulu udah kelar belum? Kalau sekarang kan tinggal toko, tinggal WA. Saya kira itu masakan udah selesai, udah matang, maka Rasulullah bilang kepada para sahabatnya, "Makan siang kita hari ini sudah ditanggung oleh Jabir al-Ansari." Maka Rasulullah bersama para sahabatnya datang ke rumah Jabir al-Ansari. Kemudian Jabir menyiapkan. Setelah semua yang tersedia, "Ya Rasulullah, silahkan untuk dinikmati." Apa kata Rasulullah? "Walau keluarga mana wahai Jabir? Mana anak-anakmu, mana istrimu?" Jabir diam, Jabir tunduk. Tapi Rasulullah sudah panggil Jibril. Kemudian diajaklah baginda Rasulullah SAW ke kamar tempat
anak-anaknya Jabir yang sudah meninggal ini. Bapak saudara hadirin jamaah rahimahullah, mahabbah kepada Rasulullah yang luar biasa dibalas pada hari itu juga oleh Allah Subhanahu wa taala lewat mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dilihat anaknya Jabir mati bersibah darah, Rasulullah ambil sorbannya, dikurubin itu anaknya Jabir dua-duanya. Rasulullah angkat tangan, doa kepada Allah. Selesai doa, sorban Rasulullah diangkat. Anak Jabir dua orang hidup lagi dengan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Makanya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Imamul Anbiya wal Mursalin, nabi yang lain pernah bisa hidupin seperti Nabi Musa misalnya dalam suratul Baqarah pernah hidupin orang mati. Nabi Isa alaihissalam bikin burung dari tanah ditiupkan hidup. Rasulullah langsung kasusnya mukjizat itu khusus untuk keluarga Jabir al-Ansari. Mukjizat yang kedua, setelah anak Jabir hidup, dimandikan, dipakaikan pakaian, keluar bersama Rasulullah juga dengan istrinya, maka Rasulullah mempersilahkan seluruh sahabat-sahabatnya untuk menikmati makanan yang telah disediakan Jabir, yaitu sop kaki. Tapi caranya, setiap orang bawa miring, Rasulullah yang nyendokin. Sahabat berkeliling, Rasulullah yang nyendokin. Sahabat berkeliling, Rasulullah yang nyendokin. 300 orang sahabat Rasulullah keduman itu kambing segini kecil. Bahkan masih sisa. 300 orang sahabat Rasulullah keduman semuanya. Bahkan kenyang. Cukup, lebih dari cukup. Kata Rasulullah, ada yang menambah? Enggak ada, kalau sudah cukup kenyang ya Rasul. Ini segini masih ada. Ini mukjizat yang kedua. Maka mukjizat yang berkah dari Rasulullah SAW, sisa makanan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan oleh Jabir untuk kekasihnya Rasulullah SAW, karena mahabbahnya Jabir kepada Rasulullah, itu kambing satu ekor satu bibir, semua sahabat makan masih utuh satu bibir. Subhanallah. Masyaallah, hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus mahabbah kita kepada Rasulullah buktinya apa? Mahabbah kita kepada Rasulullah bukti nyatanya apa? Minimal begini Pak, ini kata saya, kalau ada orang maulid, kalau ada ustadz, kiai maulid, apalagi itu rumah kita bantu, ini dalam rangka mahabbah kita. Karena maulid itu undangan Rasulullah, hakikatnya undangan Rasulullah, zahirnya undangan panitia, sama kayak haji itu hakikatnya panggilan Allah. Zahirnya mah kita ikut rekor, daftar segala macam. Dia pada daftar, itu udah panggilan belum berangkat, apalagi belum daftar, tapi mau panggil. Lah maulid itu undangan panitia, tapi hakikatnya undangan dari Rasulullah SAW. Wujudkan mahabbah kita, Ustaz. Ini saya ada sedikit buat bantu panitia 1 juta. Alhamdulillah. Ustaz, nanti saya bantu lengket. Alhamdulillah. Saya bantu ampun 1 keranjang. Alhamdulillah. Saya bantu air mineral 10 dus. Alhamdulillah. Saya bantu kue apel, bantu kue junjung, bantu kue undi, ya, bantu kue putu, macam-macam. Kalau putu dia banyak diserap. Ustaz, saya mau bantu duit nggak punya, mau beli air nggak punya, mau beli buah nggak ada duitnya, mau beli kue nggak ada duitnya. Jadi sama dah bantuin panti aja dari karpet, boleh nggak? Boleh. Cuman kalau hadir jamaah semua sedekahnya, mahabbahnya, geleng karpet semua, tidak ada mau ada makanan ada kagak. Setiap orang bisa geleng karpet, semua geleng karpet, semua nyapu, yang dilakuin, bukan beceknya ada.
Wujud mahabbah kita kepada Rasulullah apa? Hakul yakin, hakul yakin. Jadi syafaat Rasulullah itu bukan hanya nanti ada di dunia ini sudah ada. Kalau kita mahabbah kepada Rasulullah yang beneran, ya, maka oleh karenanya kita mohon kepada Allah supaya kita istiqomah mahabbah kepada Rasulullah, bisa ittiba menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah hingga akhir hayat kita. Jangan pernah menyepelekan sunnah walaupun kita tidak mengerjakan. Jangan pernah menyepelekan sunnah kalau kita belum mampu mengerjakan. Ya, tidak sunnah. Ya, kan bercoba lah. Jangan bilang tidak. Ya, itu sudah Rasulullah. Katakan kita belum mampu melakukannya, minta kepada Allah supaya kita bisa melakukannya. Kalau kita sudah bisa melakukannya, minta kepada Allah supaya kita istiqomah bisa terus melakukannya. Terima kasih kepada kiai-kiai, kepada para punggawa FS3 yang senantiasa istiqomah, kiai Dr. Dimarja. Mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat. Konten yang tiga sudah ada, malah menceramah entah datangnya. Ya, benar ya? Entah-entaran. Ya Allah, kalau nggak dimulai bertiga dengan beliau dan yang lain-lain, jadi dia sudah kedengaran suara FS3 itu sudah ada. Ya, pernah teman saya nanya, ya, di kerangka itu, Pak Salim, itu kemarin namanya anak-anak dan juga ada acara apa sih di situ dong? Itu FS3 nih, gua hadir di situ. Saya kira gitu. Nah, Bapak hadir, bapak saya dari tadi ngomongnya FS3 itu 3, masya Allah biasa. Ya, semua guru kita mudah-mudahan yang memberikan kajian-kajian kita tasawuf juga mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa nyerap dalam hati kita supaya kita ini bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita. Insya Bapak Ibu sudah hadirin jamaah yang Allah, barangkali itu saja cerita dari saya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ittiba kepada Rasulullah. Kalau cinta kepada Rasulullah, ittiba kepada Rasulullah. Yakin akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Jabir tadi yang saya ceritakan. Mudah-mudahan menginspirasi kita bagaimana kita mewujudkan mahabbah ittiba kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fi ila aqwamil karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.